Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, selamat berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepasang suami istri sedang duduk menghadap meja makan dengan nasi dan beberapa lauk yang terhidang di atasnya. Berhubung minyak goreng sedang langka di pasaran, hari itu sang istri memasak makanan dengan cara direbus. Padahal suaminya senang makan makanan yang digoreng. Saat mau berdoa, suaminya meminta istrinya yang mengucapkan doa. Ia berkata, "Kalau saya berdoa dan mengucapkan terima kasih untuk makanan ini, nanti Tuhan tahu bahwa saya sedang berbohong." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang kita tidak sukai, keadaan yang sulit, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Daripada kita mengomel dan mengeluhkan keadaan, sampaikanlah syukur kepada Tuhan. Kalau terasa sulit untuk melakukannya, belajarlah. Tenangkan hati kita dan katakan kepada Tuhan, "Terima kasih Tuhan." Mungkin kelihatannya ini adalah hal yang sepele dan nampak mudah, tapi pada kenyataannya mengucap syukur itu sulit dilakukan. Apalagi bila hati kita tidak mau menerima dan penuh dengan keluhan pada Tuhan. Banyak orang yang tidak bisa melakukan hal ini, tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan mengucap syukur selalu. Firman Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ini berarti dalam situasi sulit, dalam keadaan sukar, kegagalan, ketika mengalami masalah, kita hendaknya mengucap syukur. Ada 3 hal mengapa kita perlu mengucap syukur. Pertama, karena bersyukur itu memuliakan Tuhan. Dalam Mazmur 50 ayat 23 tertulis, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku." Tuhan dimuliakan dan disenangkan saat kita bersyukur. Jangan jadi seperti sebagian dari bangsa Israel saat di padang gurun yang bersungut-sungut, tapi mari kita mengucap syukur. Yang kedua, bersyukur membawa sukacita. Dalam ilmu psikologi, ditemukan hubungan antara rasa syukur dan kebahagiaan. Orang yang senang bersyukur, hidupnya akan penuh dengan sukacita. Yang ketiga, saudara, bersyukur membawa mujizat. Tuhan Yesus mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan. Dan setelah itu terjadi mujizat pelipat gandaan. Ucapan syukur kita membuka pintu-pintu yang tertutup dan membawa berkat dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur selalu kepada Tuhan, sebab bersyukur itu baik dan indah bagi kita. Dalam keadaan apapun, belajarlah untuk bersyukur, sebab ada berkat dan sukacita bagi kita yang senantiasa mengucap syukur kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu dalam segala hal. Kami menyadari dan mengakui bahwa seringkali kami gagal dalam menyampaikan ucapan terima kasih kami kepadamu. Terlebih khusus ketika situasi atau keadaan yang sulit kami alami. Ketika keadaan yang tidak menyenangkan kami hadapi, kami susah untuk mengucap syukur. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu bersyukur kepadamu dalam segala keadaan. Karena kami sadar bahwa bersyukur itu baik, membawa sukacita, mujizat, dan berkat, serta menyenangkan hati Tuhan. Mulai saat ini ya Tuhan, kami mau terus belajar untuk hidup dalam pengucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, mari jalani hidup dengan ucapan syukur kepada Tuhan, sebab bersyukur itu baik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.